Oke, kali ini kita bakalan bahas headset mahal dari Apple. Sebelum kita lanjut, saya mau ngeracunin teman-teman dengan aksesoris murah dari Xiaomi. Kalau udah dengar kata Xiaomi udah pasti murah banget. Yaitu Xiaomi Omting yang harganya nggak sampai bikin kantong merinding. Yang pertama ada Omting Air Freeless Neckband Wireless. Harganya cuma 100 ribuan, udah punya konektivitas Bluetooth 5 dan modelnya cocok banget buat olahraga biar gak gampang jatuh dengan bagian kalung yang kita bisa langsung letakkan pada bagian leher kita. Jadi udah pasti aman misalkan dibuat loncat-loncat ataupun berolahraga secara aktif sambil dengerin musik favorit kita. Dan untuk mode sentuh kayak True Wireless Stereo udah ada semua di neckband ini. Nah, mereka juga punya True Wireless Stereo yaitu Omting EO002. Harganya cuma 200 ribuan, gila udah murah banget ya. Kapasitas baterai 550 mAh dan punya 4 mikrofon yang suaranya cukup enak waktu kita buat dengerin video DJ TikTok. Yang pasti kita juga bisa joget-joget depan kamera dan yang pasti dapetin kualitas terbaik dari musik yang lagi kita dengarkan. Dan karena besok ada sale 9.9, langsung aja cek info di deskripsi untuk dapetin banyak diskon lainnya. Nggak tahu ya kenapa semua yang ada logo Apple bekas gigitan kayak gini mahal, padahal Apple-nya satu, terus bekas gigitan jorok pula. Coba kalau 1 kilo, berat kan pasti. Tapi ngomong-ngomong berat headset ini katanya 385 gram. Ya secara lebih berat dari headset standar yang biasa kita gunakan yaitu 300 graman. Katanya dari aluminium. Di marketplace harganya 10 juta. Sungguh nggak bersahabat buat kantong kita. Tapi tonton video ini sampai habis karena kita dapetin AirPods Max ini harganya nggak sampai setengahnya atau nggak sampai 5 juta. Oke, untuk kemasannya simple, sesuai dengan biasa produk Apple, yaitu warna putih, kemudian ada foto produknya di bagian depan, logo Apple di bagian kanan dan juga kiri. Kemudian untuk bagian atasnya ada tulisannya yaitu AirPods Max, dan untuk bagian bawahnya seperti biasa ada serial number. Kemudian kita langsung aja buka, ada peeling stikernya di bagian kanan. Satisfying thing ya. Ada peelingnya kayak gini. Dan ini dia AirPods Max dengan warna abu-abu. Jadi sebenarnya kita bisa dapetin 5 pilihan warna di AirPods Max yaitu abu-abu, perak, biru, merah, dan juga hijau. Kalau secara desain jelas bukan favorit saya ya. Karena kelihatan mencolok banget waktu gunain headset ini. Apalagi untuk desainnya retro tapi ada sentuhan modern. Cuman apapun mau dibilang alasan gak suka terhadap headset ini tetap produk Apple yang pasti bikin kalian Apple fanboy bener-bener pengen milikin headset ini. Cuman kalau buat saya yang orangnya simpel dan gak terlalu fanatik dengan satu produk, cukup penasaran aja. Pengen tahu apa yang bikin headset ini dijual dengan harga 10 juta. Oke. Gila, emang kerasa cukup berat sih untuk sebuah headset. Beratnya tadi 385 gram. Nah, dalam paket pembeliannya kita dapetin soft case-nya kayak gini dengan material rubber kayaknya. Udah kecium harum juga. Dan kalau teman-teman masukkan headsetnya, teman-teman bisa ngecas di bagian bawah. Coba kita copot covernya. Ini adalah covernya. Bagian soft case-nya pun nggak menghalangi kita untuk ngecas sambil masukin ke soft case-nya. Mantap. Tapi kalau biasanya saya review ukuran berat headset yang paling ideal itu ya di bawah 300 gram. Nah, cuman untuk AirPods Max ini punya berat 384 gram, lumayan terasa pasti. Nah, di bagian atas sini yaitu pada bagian bandonya punya desain yang unik. Kayak ada jaring-jaring gitu. Dan rangka baja dibalut dengan material yang lembut. Ini lebih mirip kayak material rubber. Terus untuk bagian adjusternya punya material aluminium juga. Yang kayak harus ada effortnya gitu. Untuk menyesuaikan ukuran kepala kita. Jadi nggak kayak leveling tek gitu, enggak, cuman nggak mesli juga. Mesli itu gimana? Maksudnya nggak loose atau gampang gitu buat ditarik ataupun dimasukin. Cuman ini kayak ada kerasa harus ngeluarin energi ekstra untuk
menyesuaikan adjusternya. Nah, untuk bagian earpadnya pakai material fabric dengan memory foam. Kemudian udah magnetic juga. Kalau teman-teman lihat bagian earpadnya bisa dicopot ataupun dipasang kayak gini. Jadi benar-benar simple, mudah banget untuk digunakan. Selanjutnya untuk bagian atas ini seperti biasa, Apple kasih signature yaitu crown yang bisa kalian temukan di seri Apple Watch-nya. Dan kalian juga bisa gunakan crown atau tombol dial ini, dial atau dial sih, di headset ini untuk next ataupun volume dan juga terima atau tolak panggilan telepon. Udah bener-bener mirip dengan versi originalnya. Yap, AirPods yang kita bahas kali ini adalah unit super copy, yaitu produk 1:1 dari AirPods Max atau Apple AirPods Max. Dan seperti kalian lihat untuk unboxing experience-nya bener-bener mirip dengan versi aslinya. Dan waktu kita cobain masukin untuk serial number-nya juga lolos alias tembus. Cuman saat yang saya sadarin untuk bagian plastiknya itu emang sedikit lebih kecil kalau dibandingkan dengan versi yang aslinya. Cuman selebihnya untuk body dan lain-lainnya benar-benar mirip banget dengan yang aslinya. Untuk harga super copy AirPods Max ini nggak sampai 10 juta atau bahkan nggak sampai 5 juta. Sekitar 1.999.000. Dan menurut saya dengan harga segini cukup bagus ya, pilihan yang baik waktu kita pengen beli tapi harus izin istri. Karena kalau beli headset seharga 10 juta pasti auto tidur di luar. Cuman kalau kita beli dan bilang kalau enggak kok itu bukan asli, itu super copy. Dan memang untuk harga 2 juta juga cukup mahal. Tapi kalau kita bilangnya mungkin 500.000 ya mungkin masih aman, kita bakalan tidur di dalam kamar juga masih. Secara keseluruhan saya bisa bilang untuk material yang digunakan juga benar-benar mirip dengan versi yang aslinya. Untuk bagian adjusternya juga kayak gini. Jadi harus ada ekstra tenaga untuk masuk keluarin bagian adjusternya ini. Kemudian untuk bagian headbandnya atau bandonya ini juga benar-benar mirip dengan versi aslinya. Dan seperti yang udah bilang tadi, untuk serial numbernya tembus. Dan ini kita juga dapetin soft case atau apa sih bilangnya, smart case apa ya? Iya, kita nggak dapetin stiker. Terus dapetin lightning. Nah, untuk port ngecasnya tuh port lightning ya, bukan type C. Untuk bagian earpadnya juga bisa diputar 90 derajat. Benar-benar mirip sama versi aslinya. Ternyata ini ya yang rame banget dibicarain di media sosial, yaitu smart case dari AirPods Max keluaran terbaru dari Apple tuh mirip pakaian dalam wanita. Oke, habis bahas paket pembelian dan juga desain yang benar-benar mirip, sekarang kita mau cobain apakah bisa auto connect dengan iPhone. Langsung aja kita buka smart case-nya. Belum terjadi apa-apa. Coba keluarin ya. Nyala dong. AirPods Max unlock to connect. Yoi. Langsung ada notifikasinya cuy. Jadi press the noise, terus media control, kayak beberapa fiturnya itu ada dideteksi di sini. Jadi play pause music, kasih keterangan gitu kan. Wow. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, untuk AirPods Max itu punya fitur yang namanya spatial audio yang berfungsi untuk kita tuh bisa dengerin arah arah sumber suara. Jadi kalau gunain headset terus HP-nya di sini, kita bisa dengernya dari sebelah kanan. Terus misalnya dari sebelah sini kita juga bisa dengernya dari sebelah kiri. Dan langsung keluar notifikasi kayak spatial audio to hear immersive 3-dimensional audio from supported video that follow the movement of your iPhone. Mantap. Terus baterainya masih 28%. Oke. Langsung aja kita cobain. Oke, jadi waktu kita hubungkan dengan iPhone dan kita cobain untuk cek di about, yang kedaftar itu T32 seperti teman-teman lihat di bagian sini. Cuman menariknya udah manufacturernya by Apple Inc. cuy. Model numbernya juga keluar A2096. Serial numbernya juga proses banget dengan box atau paket pembeliannya. Untuk firmware-nya, firmware version 3C16, hardware versionnya 1. Wadaw, ini udah oke sih. Kita cobain untuk kualitas audionya. Ngomong Tom, coba ngomong.
Ini benar-benar nggak kedengeran, benar-benar active noise cancellingnya, mantep anjir. Tapi bocor nggak suaranya? Ini maaf teman-teman ya, saya kalau ngomongnya terlalu kencang di depan kamera, ini karena musik yang saya dengerin emang kencang banget. Saya hampir nggak bisa dengerin suara saya sendiri ini. Coba ngomong Tom, kencang. Jadi untuk volume 100% bocor. Coba kita turunin. Kedengeran nggak? Nah, untuk volume 50% aman, jadi nggak terlalu kedengeran di luar atau bocor, tapi suaranya juga mantep. Nah, kita lagi cobain untuk spasial audionya. Ini untuk iPhone-nya di sana. Kencengin, Cong. Coba paling kenceng. Mungkin kurang peka telinga saya. Oh, tadi off. Coba nyalain ya. Sama aja. Sama aja. Berarti kayak yang udah pernah kita bahas yaitu AirPods-nya. Jadi untuk fitur audio spasial atau spasial audio yang bisa bikin kita tahu direksi atau arah mana suaranya berasal ternyata sama aja. Alias hujan apa nih? Alias dari manapun kita dengerin suara yang sama. Cuman menariknya karena sebenarnya untuk versi originalnya itu ada yang namanya sensor gyroscope dan juga ada sensor yang kedua yaitu namanya accelerometer yang bisa bikin kita itu dapetin fungsi tambahan kalau misalkan kita gunain headset ini sambil main game, misalkan noleh kanan kiri, jadi bisa mendeteksi kepala kita, posisi kepala kita. Dan tadi kita cobain untuk gyronya, yaitu kita cobain lagi ya. Kadang berfungsi, kadang enggak. Oh enggak. Meskipun saya nggak nemuin fitur accelerometer ataupun gyroscope. Gyroscope bener gak sih? Bener ya, gyroscope di headset ini, tapi ternyata untuk ear detection alias kalau misalnya kita lagi pakai ataupun copot langsung auto pause atau auto play untuk musiknya. Kita lagi cobain, jadi headsetnya kita copot terus kita pakai. Nah ini posisi musik lagi nyala. Kita coba copot. Menarik. Langsung auto pause. Oke. Kita coba perbesar aja ya mbak-mbak ini. Bukan mbak-mbak ini. Maksudnya videonya. Nyala. Kita coba copot. Oke, jadi untuk fitur ear detection-nya benar-benar ada di AirPods Max Super Copy ini. Cuman yang saya rasakan waktu kita coba pakai dan juga lepaskan, suaranya agak telat dikit. Jadi agak delay. Jadi kalau waktu dipakai nggak langsung bunyi, tapi kayak harus bunyi yang kanan dulu baru yang kiri. Oke, lanjut kita bahas untuk Active Noise Cancelling yang sebenarnya ada di fitur utama dari AirPods Max. Jadi ada fitur Active Noise Cancelling dan juga mode transparansi untuk dengerin suara dari luar. Sekarang kita cobain untuk versi Super Copy-nya. Jadi kita cobain sekarang aja. Nah ini sekarang kita lagi masuk di mode transparansi. Coba ngomong Tom. Tes. Tom mau di sini. Gak kedengeran. Ngomong. Tambah. Gak kedengeran. Oke, kita cobain untuk musik dimatikan. Untuk mode transparansi. Tes. Ada. Jadi kayak ada suara yang ditangkap dari luar dengan mikrofon. Masuk. Terus kita offin. Oke, ada notifikasi juga. Jadi ada soundnya kayak dung. Terus ding. Noise cancelling. Ngomong. Tes. Tom. Tapi masih kedengeran. Bukan kecil, normal sebenarnya. Cuman konsep dari Active Noise Cancelling itu sebenarnya kan hanya mengambil suara dari luar dengan mikrofon dari headsetnya. Dan sebenarnya ada. Cuman Active Noise Cancellingnya itu nggak bener-bener menghilangkan suara dari luar. Masih kedengeran, coba ngomong. Tetap. Hai Tom. Nggak kecil juga, cuman kalau dengan transparency mode. Kita cobain. Nah, kayak kamu ngomong tapi lewat mikrofon. Oke, karena fungsi headset gak hanya buat dengerin musik atau nonton video, kita cobain untuk kualitas mikrofon dari AirPods Max Super Copy ini. Kita lagi cobain rekam dengan audio seperti ini, dan yang kalian dengarkan sekarang adalah mikrofon dari AirPods Max Super Copy ini. Gimana?
Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira jelas, enak, atau kurang ngebahas atau gimana pun kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya AirPod Max Super Copy ini bisa saya bilang 1:1 dengan versi originalnya atau versi aslinya yang punya harga 10 juta. Untuk bagian bandonya udah mirip banget, kemudian pakai aluminium adjuster juga di bagian sini, dan memang feel-nya itu harus sedikit dorong gitu untuk menyesuaikan besar kepala kita ini. Terus bagian sini sebenarnya untuk versi originalnya pakai aluminium, tapi ini lebih kerasa kayak plastik ya. Nah, selebihnya untuk bagian earpadnya sama persis. Jadi untuk Tomo beracar. Jadi untuk bagian earpadsnya juga sama pakai magnet kayak gini, dan bener-bener magnet nih cuy. Tuh. Dan nggak gampang lepas. Kemudian untuk pencetannya sih seperti biasa ya. Kalau beli Super Copy itu pasti agak kerasa bunyi cetak-cetak gitu. Kurang lebih kayak gini nih. Nah kan. Tombol dialnya kayak gini bunyi. Oke, cuman ya selebihnya itu sih. Untuk fungsi-fungsinya palingan untuk fungsi utamanya aja kayak spatial audio nggak saya rasakan di headset ini. Kemudian untuk gyronya juga tadi sempat bisa, tapi waktu kita mau coba atau take di kamera nggak bisa. Jadi ya daripada saya bilang bisa tapi kalian waktu beli ini nggak ngerasain, ya mending saya bisa bilang kadang bekerja kadang enggak. Terus untuk ear detection-nya sama, bekerja cuman agak kerasa lambat, nggak langsung gitu. Jadi harusnya untuk ear detection-nya bisa mendeteksi langsung waktu dipasang dan juga atau waktu dilepaskan. Musik otomatis autoplay atau auto pause. Tapi seperti kalian lihat tadi, nggak kerasa. Cuman selebihnya waktu kita beli headset ini dengan harga 1.999.000, kita masih punya alasan yang cukup kuat untuk bilang ke istri kalau ini Super Copy dan harganya nggak semahal sampai 10 juta. Karena juga nggak ada logo Apple-nya juga di bagian sini. Nggak tahu ya, Apple kayak yakin aja kalau produk yang mereka jual itu udah pasti laku, meskipun modelnya mau dibikin kayak gimana. Dan mungkin juga kalian bisa suka dengan headset ini, apalagi lihat tren TikTok yang om-om joget-joget bokongnya kayak ini. Dan tren banget pakai headset model-model beginian, kalian bisa cobain. Atau mungkin kalian Apple fanboy tapi punya budget anak kosboy, jadi mending beli Super Copy kayak gini. Jadi cocok banget untuk kaum mending-mending, bisa posting di sosial media dan ikutin tren kekinian tapi dengan budget yang pas-pasan. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau orang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus dia dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.